Bentuk apanya? Kayak screen time naik gitu. Ini dibagiin aja ke teman-temannya. Sok. Nanti saya traktir. Oh, ini ambil satu-satu ya. Itu Pak. Serius nih. Oh iya Pak, nggak kemakan di rumah. Oke, thank you. Sorry kalau ini. Oh, ini enak nih. Ini enggak ini. Nanti dia makan ini apa ini? Kita mana ada tangan? Dia pengen kita sudah Makan dulu ya. Oke, kita coba mulai ya. Oke, selamat sore. Jadi hari ini saya akan coba selesaikan materinya sampai subbab 6.6. Jadi ada 3 subbab sih sebenarnya yang belum kita bahas, mulai dari fungsi eksponensial umum, gitu ya. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, di pertemuan minggu lalu kita kan sudah membahas fungsi ini ya, eksponensial natural. Ingat yang kemarin? Ini bisa dituliskan dalam bentuk fx sama dengan e pangkat x. Oke. Nah, fungsi eksponensial natural itu adalah inverse dari apa? Inverse dari
logaritma natural ya. Oke, seperti itu. Sehingga dengan konsep ini, dia merupakan inverse dari logaritma natural, kita bisa hitung nilai yang ini ya, E pangkat 2, E pangkat 9/4, maupun E yang dipangkatkan bilangan irasional atau E pangkat pi ya. Oke, lalu di eh, SMA atau di SMP atau bahkan di SD mungkin sudah pada belajar menghitung bilangan berpangkat yang sederhana. Misalkan 2/5. 2/5 artinya apa? Ya, 2 kali 2, kok nggak bisa? Ya, 2/5 artinya kan 2 kali, sebentar, ini kok. Hmm, sorry. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, sebanyak 5 kali. Oke. Kalau 3/4/5 artinya apa? 3/4/5 artinya kan ya, 3/4 dipangkatkan lagi 1/5. Atau ini adalah akar pangkat berapa? Akar pangkat 5 dari 3/4. Tuh. Nah, yang 3/4 bisa diuraikan dengan perkalian seperti yang 2/5 ya. Jadi 3/4 kan 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau ada bilangan irasional pangkat irasional, seperti pi pangkat akar 2? Oke. Nah, untuk menghitung bilangan yang seperti ini, kita nggak bisa pakai konsep yang kemarin-kemarin. Kita nggak bisa pakai perkalian berulang maupun pakai perhitungan akar. Nah, untuk menghitung yang seperti ini, kita pakai semacam gabungan dari konsep logaritma natural dan eksponensial natural. Gitu ya. Nah, ternyata di sini eksponensial yang umum itu didefinisikan seperti ini. Oke. Jadi A pangkat X itu adalah E pangkat X dikali ln A. Oke. Dengan bilangan A-nya disebut basis eksponensial. Oke, kalau A pangkat X sama dengan seperti ini definisinya, berarti kalau pi pangkat akar 2, ini sama dengan apa ini? E pangkat, yang jadi X ya Pak? Akar 2. Berarti ini E pangkat akar 2 dikali ln pi. Betul. Oke, ln kan sudah didefinisikan kemarin ya. Akar 2 itu juga sudah ada di apa? Materi yang bab 0 ya. Oke, sehingga kita bisa hitung si pi pangkat akar 2. Oke, terus dari definisi ini kita juga bisa peroleh sifat seperti ini ya. Ln dari A pangkat X itu kan sama dengan ln dari E pangkat X ln A. Oke. Lalu dengan menggunakan sifat inverse ya, kalau saya punya ln dari E pangkat kotak kemarin, ini sama dengan apa? Sama dengan si kotak kan? Gitu. Nah, dengan menggunakan sifat yang merah ini, maka ln E pangkat X ln A dan X ln A-nya itu adalah si kotak, maka ln dari E pangkat X ln A jadi X ln A. Gitu ya. Ini sifat logaritma eksponensial yang umum. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada sifat-sifat aljabar yang harusnya teman-teman sudah pada tahu ya. Kalau ada A pangkat X dikali A pangkat Y, berarti pangkatnya tinggal ditambah. Misalkan saya punya yang sederhana sih 5/2 dikali 5/3. Selama basisnya sama, berarti ini sama dengan ya
5 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 5 gitu ya. Oke, begitu juga dengan pembagian. Kalau saya punya 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat 7, berarti ini sama dengan 5 pangkat 10 dikurang 7 ya, atau 5 pangkat 3. Oke, terus kalau ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, contohnya 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, dengan memanfaatkan sifat nomor 3, ya 5 pangkat 2 kali 3, atau 5 pangkat 5 pangkat 6 ya. Nah, terus kalau ada perkalian dua bilangan yang dipangkatkan X, misalkan 2 kali 3 pangkat 10, ini akan sama dengan 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 10. Gitu ya. Begitu juga dengan pembagian ya. Ya misalkan ini 2/3 gitu ya. Pangkatkan 10, ya ini sama aja kayak 2 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 10. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sifat aljabar harusnya udah ya di bab 0 ataupun di SMA. Oke, lalu yang penting adalah ini ya sebenarnya ya, turunan dan integral. Oke. Turunan dari fungsi eksponensial umum dengan A-nya positif itu bisa dicari seperti ini ya. Jadi turunan dari A pangkat X itu sama dengan A pangkat X ln A. Oke. Kalau yang E pangkat X turunannya apa kemarin? Turunan E pangkat X apa? Ayo. Sama ya E pangkat X. Oke. Terus kalau saya punya turunan dari E pangkat kotak, E pangkat kotak. Oke, E pangkat kotak, belakangnya dikali turunan dari si kotak. Oke, ini kemarin sudah ya, aturan rantai saja. Nah, sebenarnya sifat turunan ini, turunan dari eksponensial umum, itu didapatnya dari aturan rantai juga. Oke. Dengan menuliskan A pangkat X sebagai E pangkat X dikali ln A. Gitu ya, nanti teman-teman akan dapat bentuk seperti ini. Oke. Mungkin saya ke contoh yang sederhana dulu. Sebentar. Nah, ini. Oke. Nah, yang sederhana dulu aja. Kalau saya mau turunkan 2 pangkat X, berapa? Dengan menggunakan sifat yang ini, turunan dari 2 pangkat X. 2 pangkat X dikali ln 2. Oke, aman? Aman ya? Oke, yang harus hati-hati adalah jangan pakai aturan pangkat. Oke? Jangan gunakan aturan pangkat. Nah, kesalahan yang kemungkinan akan terjadi adalah seperti ini ya. Mungkin saja nanti teman-teman menjawab bentuk yang seperti ini tuh, turunan dari bentuk yang seperti ini tuh dicari dengan aturan pangkat. Jadi X-nya diturunkan, X-nya ke depan, terus ini 2, dipangkatkan X min 1. Nah, ini salah ya. Oke, ini salah. Harusnya gimana? Harusnya ya seperti ini. Oke, bedakan dengan bedakan dengan ketika kita menurunkan X kuadrat. Nah, kalau yang X kuadrat variabelnya ada di bawah, baru teman-teman pakai aturan pangkat. Jadi pangkatnya ke depan, 2X, terus pangkatnya dikurang 1. Oke, jadinya 2X ya.
Oh, ini untuk turunan yang variabel lokasi itu. Iya, betul. Jadi kalau variabelnya ada di pangkat, variabelnya itu ada di pangkatnya, teman-teman pakai ini, turunan untuk eksponensial umum ya. Tapi kalau variabelnya ada di bawah, seperti x kuadrat, baru pakai aturan pangkat. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba ya ke contoh pertama. Oke. Contoh pertama itu kita akan mencari turunan dari 10 pangkat x kuadrat. Oke. Oh, mungkin sebelum ke sini, sorry saya lupa ya. Jangan ke sini dulu. Mungkin ada perumumannya dulu. Hmm, Kalau kita mau menurunkan bentuk A pangkat kotak, dengan si kotak ini memuat X ya, memuat variabel X, oke, maka turunannya akan jadi A pangkat kotak dikali ln A, nah belakangnya dikali turunan dari si kotak, gitu, aturan rantai saja. Gitu ya, aturan rantai. Berarti kalau saya mau menurunkan 2 pangkat X kuadrat misalkan, berarti ini gimana turunannya? Yang jadi kotak siapa? X kuadrat ya, yang jadi kotak ya. Oke, berarti turunannya adalah 2 pangkat X kuadrat dikalikan ln 2, belakangnya jangan lupa dikali turunan dari X kuadrat. Gitu. Oke, jadinya gimana? 2 pangkat X kuadrat dikali ln 2, belakangnya dikali? Iya. Nah, gitu. Oke, sampai sini aman atau ada pertanyaan? Aman ya? Kita coba ke soal nomor 1. Kalau saya mau menurunkan 10 pangkat X kuadrat ditambah X kuadrat yang dipangkatkan 10. Oke, coba. Gimana nih? Ya, pakai ini ya sifat linear. Jadi ini sama dengan turunan dari 10 pangkat X kuadrat ditambah turunan dari X kuadrat tambah 10. ya. Berarti X kuadrat plus. Nah, seperti ini. Oke. Berarti Gimana? 10 pangkat X kuadrat Ya, dikali ln 10. betul. 10 pangkat X kuadrat dikali ln 10 dikali apa? Turunan dari 10 X. Ya, turunan dari X kuadrat. X kuadrat. Oke. Terus yang belakangnya? Dikali dulu pakai sifat itu berapa? Iya. X kuadrat dipangkatkan 10 sama saja dengan X pangkat. Betul. Oke, kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. Oke. Nah, sekarang bisa kita sederhanakan ya. Ini jadi 10 pangkat X kuadrat dikali ln 10 dikali 2X. Oke. Ditambah turunan X pangkat 20. Ya, 20 X pangkat 19 ya. Oke, ini aturan pangkat biasa. Oke, seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Oke, nah sekarang integral ya.
integral dari fungsi eksponensial umum itu seperti ini. Jadi integral dari a pangkat x dx itu adalah a pangkat x dibagi ln a ditambah c. Kenapa bisa dapat seperti ini? Sebenarnya asalnya dari mengubah bentuk a pangkat x jadi e pangkat x kali ln a ya. Nanti lakukan substitusi u sama dengan x kali ln a. Nah, ketika teman-teman lakukan substitusi ini, teman-teman akan dapat integralnya akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang contoh sederhana. Kalau saya mau integralkan 2 pangkat x menggunakan sifat ini, gimana? Dapatnya berapa itu? Gimana? Berarti 2 pangkat x dibagi ln 2 tambah c. Gitu ya. Nah, hati-hati juga yang seperti ini jangan pakai aturan pangkat untuk integral. Oke. Hati-hati. Jangan gunakan aturan pangkat untuk integral. Oke. Biasanya kesalahan yang terjadi itu adalah teman-teman mengintegralkan yang seperti ini pakai aturan pangkat. Jadi ya pangkatnya teman-teman tambah 1 dibagi bilangan yang sama dengan pangkatnya. Tambah C gitu ya. Nah, yang seperti ini salah ya. Ini salah. Oke. Kenapa salah? Karena sekarang variabelnya itu ada di pangkatnya. Oke. Kalau teman-teman mengintegralkan yang seperti ini, x kuadrat, nah ini baru pakai aturan pangkat. Jadinya, x pangkat 2 ditambah 1 dibagi 2 tambah 1 ditambah c. Nah, yang seperti ini benar ya. Ini benar. Oke, tapi kalau variabelnya ada di pangkat, itu pakai yang ini. Sifat yang ini ya. Integral dari eksponensial umum. Oke. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Oke, kita coba ke soal yang ini. Integral dari 4 pangkat 2x plus 3. Integral dari 4 pangkat 2x tambah 3. Oke. Nah, yang seperti ini teman-teman bisa kerjakan menggunakan substitusi ya, agar kita mendapatkan bentuk yang mirip dengan sifat integral dari eksponensial umum ini. Berarti yang sama dengan U ya. Iya. Jadi pangkatnya teman-teman ganti jadi U. Oke. Yang ini teman-teman ganti jadi U ya. U sama dengan 2x tambah 3. Berarti du dx sama dengan 2. Berarti du sama dengan 2 dx. Oke. Kalau saya mau dx saja di ruas kanan, oke, berarti ini jadi setengah du ya. Oke. Oke, berarti ini bisa saya ubah integralnya jadi integral 4 pangkat U, dx-nya jadi setengah du. Nah, setengah itu konstanta, dia bisa keluar dari integral, sehingga kita peroleh setengah kali integral 4 pangkat U du. Oke. Nah, sekarang kita pakai sifat eksponensial umum yang tadi. Ini kan sekarang variabelnya ada di pangkat kan, U-nya. Kita integralkan terhadap U ya. Berarti ini akan jadi seperti apa? 4U per 2U
Ya, Terus 4 pangkat U eh, dibagi lan- lan 4 ya. Lan 4 ditambah C. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Kalau belum harus gimana? diganti pada U-nya diganti jadi dua 2X plus 3. Berarti ini 4 pangkat 2X plus 3 dibagi lan 4 ditambah C. Dah, ini baru selesai ya. Ingat kalau ada integral tak tentu, itu jawaban akhirnya harus dalam variabel X ya. Oke, kalau diintegralkan terhadap X harus dalam variabel X. Oke, itu mencari connection. Misal melompat melakukan 2x saja. Berarti 2x jadi satu. Jadi boleh kayak gitu. Boleh. boleh aja. Ya. Kalau langsung juga bisa. Oke, kalau integral 4 pangkat 2X, ini alternatifnya sebenarnya ada 2 ya. Bisa teman-teman 4 pangkat 2X kan sama saja dengan 4 pangkat 2 dipangkatkan X. Benar nggak? Oke. Nah, ini nanti harusnya hasilnya sama ya. Ini jadi integral 16 pangkat X ya. Benar nggak? Oh, Berarti langsung dapat kan pakai sifat yang tadi. Jadinya gimana? 16 pangkat X per lan 16 ditambah C. Gitu. Ya, nanti saya share. Tenang. Oke, sampai sini aman? Aman ya? Oke, kita lanjutkan. Eksponensial umum sudah. Nah, sekarang ke logaritma umum ya. Oke. Eh, logaritma dalam matematika tingkat sekolah, tingkat SMA ya ini ya harusnya. Ini SMA. Jadi logaritma itu merupakan kebalikan dari perpangkatan. Oke. Kalau di SMA biasa dituliskan seperti ini ya notasinya ya. Bacanya 2 log 8. Oke. Ini itu artinya 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya? Iya. Oke, gitu kan kalau di SMA logaritma itu. Kita tahu kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti 2 log 8 sama dengan 3. Gitu ya kan pertanyaannya adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Ya 3 gitu ya, karena kita tahu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke. Kalau 2 log 16 berapa? 4 ya. Kalau 3 log 27? 3 ya, karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke. Nah, sekarang notasi yang seperti ini, kalau di SMA ya, sorry, keluar dia. Bentar. Hmm, notasi yang seperti ini, eh, sorry, kok keluar ya? Hmm, ya udah, saya pindah aja deh. Kayaknya
Oke, notasi A log B. Ini kan notasi SMA ya. Sekarang kita tuliskan dalam bentuk log A dari B. Nah, ini notasinya setara ya. Kalau yang kanan bacanya A log B. Kalau yang kiri bacanya A log B. Kalau yang kanan bacanya adalah log A dari B. Ini setara. Oke, notasinya menunjukkan bilangan yang sama. Oke, ini ya. Log A dari B setara dengan A log B. Oke. Nah, terus kita ya punya ya definisi logaritma umum. Jadi kalau kita punya suatu bilangan positif A, terus X itu bilangan real, maka berlaku persamaan ini ya. Kalau Y sama dengan log A dari X, maka X sama dengan A pangkat Y. Oke. Ya contohnya eh, log 2, sorry. Kita tahu kan 3 itu sama dengan log 2 dari 8. Oke. Berarti pernyataan ini setara dengan 8 sama dengan 2 pangkat 3. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, terus bilangan A itu disebut basis ya. Basis logaritma. Oke. Terus kalau kita punya logaritma natural atau ln ya, ln dari sesuatu, ini bisa kita tuliskan juga dalam bentuk logaritma umum. Oke, dengan basisnya merupakan bilangan regular atau E ya, seperti ini. Jadi ln X itu sama dengan log E dari X. Oke, ini setara juga. Ln X sama dengan log E dari X. Oke. Oke, ini definisinya. Terus kita lihat apa saja sih sifat-sifat yang dimiliki oleh logaritma umum. Oke, ada sifat-sifat aljabar. Yang pertama, log A dari 1 itu sama dengan 0. Ada yang tahu kenapa? Eh, karena semua bilangan dipangkatkan 0 sama dengan 1. Betul. Oke, ini karena A pangkat 0 sama dengan 1 ya. Oke. Terus ada perkalian logaritma seperti ini. Oke, yang nomor 2 ya. Log A dari X kali Y itu sama dengan log A dari X ditambah log A dari Y. Oke, ini sering juga digunakan. Sebenarnya sifat-sifatnya mirip dengan sifat logaritma natural ya. Ya, begitu juga nomor 3, kalau logaritma dari pembagian, itu log A dari X dikurangi log A dari Y. Oke. Terus nomor 4, ini serupa juga. Kalau saya punya log A dari X pangkat R, maka pangkatnya bisa turun ke depan. Oke. Eh, terus yang terakhir, nah ini mungkin yang baru ya. Log A dari X ini sama dengan ln X dibagi ln A. Oke. Nah, sifat nomor 5 itu akan kita gunakan untuk menentukan turunan dari logaritma umum. Oke. Sifat nomor 5 digunakan untuk mencari turunan dari logaritma umum ya. Jadi kalau kita mau menurunkan log A dari X terhadap X, ya kita tuliskan saja sebagai ln X dibagi ln A. Berarti ini kan sama saja dengan turunan dari
1/lan A dikalikan lan X ya. Oke. Nah, 1/lan A itu kan sebenarnya adalah konstanta dia. Oke. Sehingga dia bisa keluar dari operator turunan ini. Jadi akan sama dengan 1/lan A dikali turunan lan X. Oke. Kemarin turunan lan X apa? Super X, betul. Berarti ini akan sama dengan 1/lan A dikali 1/X. Gitu. Maka ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk 1/X dikali lan A. Sama saja kan? Oke. Sehingga kita peroleh sifat yang kenapa? Iya. Iya, karena dia konstanta. Iya, kan variabelnya di sini kan X. Karena kita menurunkannya terhadap X. Hanya kan ini sebenarnya konstanta. Gitu. Oke. Mungkin saya kopikan ke sini saja ya, biar enak mengotret. Oke. Lalu mungkin ada perumuman yang seperti tadi ya. Perumuman. Kalau kita mau turunkan bentuk ini, jadi turunan dari log A dari kotak, gitu ya. Sekarang yang di dalam log ini nggak harus X, tapi ya suatu bentuk yang ada X-nya gitu ya. Misalkan yang seperti ini. X pangkat 4 ditambah 2X ditambah 1. Oke. Kalau kita mau turunkan bentuk yang seperti ini, kita bisa pakai aturan rantai ya. Kita bisa pakai aturan rantai sehingga kita peroleh 1 per kotak dikali lan A, terus belakangnya dikali turunan dari kotak. Gitu. Aturan rantai saja. Oke, aturan rantai. Nah, sekarang coba yang ini. Tentukan dy dx dari log 10 dari X pangkat 4 tambah 2X tambah 1. Berarti itu kan sama saja dengan turunan atau ddx dari log 10 X pangkat 4 ditambah 2X ditambah 1. Oke, yang jadi kotak siapa di sini? Ya. Yang di dalam log ya, ini si kotak. Oke. Berarti ngikutin pola perumuman. Satu per kotak. Kotaknya adalah ya X pangkat 4 ditambah 2X ditambah 1 dikali lan 10. Oke, belakangnya dikali turunan dari iya X pangkat 4 tambah 2X tambah 1. Oke. Berapa ini? 1 per ini sama ya, X pangkat 4 ditambah 2X ditambah 1. Ini kelihatan nggak? Nggak jelas ya. Ini X pangkat 4
Nah, dikalilan 10, belakangnya dikali, iya, 4x pangkat 3 tambah 2. Bisa dikalikan ya, jadinya ya 4x pangkat 3 ditambah 2 dibagi x pangkat 4 ditambah 2x ditambah 1 dikalilah 10. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang turunan fungsi logaritma yang umum. Aman? Aman ya, nanti catatannya saya share di Teams. Oke, kalau gitu saya coba lanjut dulu. Kalau belum ada pertanyaan. Oke, ini latihan soal mungkin nanti dulu saja. Ada yang aneh-aneh nggak di sini ya? Bergerak. Oke. Oh, mungkin satu deh. Ya udah nanti aja deh. Latihan mungkin nanti aja. Sekarang saya mau ke teori subbab berikutnya dulu. Nah, subbab berikutnya itu tentang pertumbuhan eksponensial. Oke. Jadi ini mungkin berguna untuk yang SITH ya. Mungkin. Oke, jadi kalau kita mau memodelkan atau merumuskan banyaknya populasi dari penduduk atau organisme di suatu tempat, itu kita bisa gunakan fungsi terhadap waktu YT. Oke. Terus di perumusan ini kita gunakan asumsi ini ya, laju pertumbuhan populasi di suatu tempat selalu sebanding dengan banyaknya populasi saat itu. Oke, maksudnya gimana? Jadi maksudnya sebanding adalah ketika populasi besar, oke, atau ketika jumlah penduduk di suatu tempat itu besar, maka laju pertumbuhan penduduknya juga besar. Gitu ya. Oke, jadi ya mungkin yang apa ya, jurusan biologi kalau dulu praktikum mengembangbiakan bakteri gitu ya, semakin banyak bakteri yang ada di tempat itu kan, maka laju pertumbuhan bakterinya akan semakin besar juga gitu. Ya asumsinya seperti itu ya. Ya, lalu definisikan fungsi Y terhadap waktu yang menyatakan banyak populasi pada waktu T. Maka berdasarkan asumsi di atas berlaku persamaan seperti ini. Oke, karena DYDT di sini berperan sebagai laju pertumbuhan ya. Ini adalah laju pertumbuhan populasi populasi. Oke, sama dengan suatu konstanta dikali Y. Y-nya itu apa? Y-nya itu ya populasi ya. Banyaknya populasi. Populasi. Oke. Nah, nanti ini kan kita peroleh perumusannya berupa persamaan diferensial ya. Oke, ini adalah persamaan diferensial orde 1. Nah, ini di subbab 3.9 itu sebenarnya sudah dibahas. Menyelesaikan persamaan diferensial ini menggunakan
pemisahan variabel ya. Oke, tapi mungkin untuk kelas ini nggak saya turunkan karena ya waktunya terbatas. Jadi nanti solusi dari persamaan diferensial ini, itu bentuknya seperti ini. Y sama dengan suatu konstanta dikalikan E pangkat KT. Gitu ya. Oke. C atau C. Y sama dengan suatu konstanta sembarang C dikalikan E pangkat KT. Nah, K-nya itu konstanta yang sama dengan yang ada di sini. K-nya itu sudah ada di soal sebenarnya nanti. Oke. Sehingga nanti teman-teman hanya perlu mencari si C-nya. Oke. Mungkin biar lebih kebayang, kita lihat contoh ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi dalam suatu percobaan diketahui banyaknya bakteri, mula-mula ya, adalah 2000. Setelah 5 jam, bakterinya berkembang biak hingga jumlahnya menjadi 64.000. Oke, jika laju pertumbuhan bakteri sebanding terhadap jumlah bakteri, tentukan banyaknya bakteri setelah 8 jam. Oke. Mungkin saya kotret di sini saja ya. Nah, oke, sebenarnya di sini saya sudah berikan petunjuk. Yang pertama, gunakan model pertumbuhan eksponensial yang seperti ini. Oke, kenapa kita bisa gunakan model ini? Karena kita punya asumsi ya. Nih, asumsinya adalah laju pertumbuhan bakteri diasumsikan sebanding terhadap jumlah bakteri. Berarti di sini berlaku seperti yang tadi. dy dt sebanding dengan y. Oke. Atau dari sini kita bisa peroleh persamaan diferensial dy dt sama dengan suatu konstanta k dikali y. Oke. Sehingga nanti solusinya ya bentuknya seperti ini. Y sama dengan C dikali E pangkat KT. Dengan K-nya positif ya. Karena dia pertumbuhan. Oke. Nah, sekarang petunjuk nomor 2. Pada saat awal, T sama dengan 0, jumlah bakterinya berapa? Nih ya, mula-mula 2000. Berarti Y-nya 2000. Oke. Nah, gunanya petunjuk nomor 2 apa? Gunanya adalah untuk mencari apa coba? Oke. Sekarang dengan menggunakan ini ya, petunjuk nomor 2, kita bisa substitusi T sama dengan 0 dan Y sama dengan 2000 ke persamaan model ini. Ini misalkan persamaan 1 ya. Saya misalkan Y sama dengan C kali E pangkat KT itu sebagai persamaan 1. Sehingga kita bisa substitusikan informasi ini ke persamaan 1. Oke. Kalau saya substitusikan informasi itu ke persamaan 1, saya akan peroleh apa? Y-nya diganti jadi 2000. Ya, 2000 sama dengan konstanta dikali E pangkat K dikali 0. Gitu. Oke. Sehingga saya bisa peroleh apa dari sini? Ini kan 2000 sama dengan C dikali E pangkat K dikali 0. K dikali 0, 0 ya. Oke. Terus E pangkat 0, 1. Oke. Ingat bahwa E pangkat 0 itu 1 ya. Oke. Berarti kita peroleh C-nya sama dengan 2000. Oke.
Oke, terus K-nya berapa? K-nya kita bisa cari dengan menggunakan informasi yang lain. Oke, coba nih ya. Setelah 5 jam, bakteri tersebut berkembang biak hingga jumlahnya menjadi 64.000. Berarti gimana tuh? Betul. Oke. Saat T-nya 5 ya berarti ya. Saat T-nya 5, Y-nya 64.000. Oke. Jadi kita tahu saat T sama dengan 5, Y-nya sama dengan 64.000. Oke, sehingga kita bisa substitusikan ini. T sama dengan 5 dan Y sama dengan 64.000 ke persamaan 1. Oke, sama seperti yang tadi ya. Oke, persamaan 1 yang ini ya. Berarti kita peroleh persamaannya jadi gimana? 64.000 sama dengan C dikali E pangkat K dikali 5. Gitu. Oke. Nah, terus kita tahu C-nya berapa? 2000. Ganti saja C-nya dengan 2000. Ke bawahnya, substitusi C sama dengan 2000. Berarti 64.000 sama dengan 2000 E pangkat 5K ya. Oke. Terus kalau saya bagi kedua ruas dengan 2000, saya peroleh ruas kirinya jadi 32. Oke, sama dengan ruas kanannya E pangkat 5K. Oke. Nah, terus saya punya hubungan antara logaritma dan eksponensial ya. Eh, oke, mungkin biar pakai ini aja deh. Biar teman-teman nggak bingung, eh, ke bawahnya itu kita bisa kenakan atau berikan logaritma di kedua ruas ya. Khususnya logaritma natural di kedua ruas. Oke, berarti persamaannya akan jadi ln dari 32 sama dengan ln E pangkat 5K. Oke, jadi di depannya ditambah ln ya. Oke, di depannya ditambah ln. Oke, ruas kanannya itu kita bisa sederhanakan dengan menggunakan sifat logaritma natural. Oke, ingat. Ln dari E pangkat sesuatu, E pangkat kotak sama dengan apa? Sifat yang kemarin, ln E pangkat kotak sama dengan ya kotak ya. Kenapa? Karena ln dan eksponensial saling inverse. Oke, sehingga ln dari E pangkat kotak sama dengan kotak. Oke, dengan menggunakan sifat yang oranye, kita peroleh ruas kanannya jadi apa? Ya, ln 32 sama dengan 5K. Gitu. Berarti K-nya betul. Bagi aja kedua ruas dengan 5. Oke. Sehingga kita sudah peroleh nilai K ya. Oke.
Sehingga nanti model kita atau persamaan ini ya, persamaan 1 akan menjadi oke, yang awalnya kan bentuknya seperti ini ya. Y sama dengan C dikali E pangkat KT. Ini akan jadi C-nya berapa? 2000. Oke, C-nya adalah 2000. E pangkat K-nya. K-nya adalah ln 32 per 5 dikali T ya, belakang. Oke, seperti ini. Oke. Oke. Nah, formula ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung yang ditanyakan pada soal. Nih, tentukan banyaknya bakteri setelah 8 jam. Oke. Artinya di sini kita menentukan Y saat T sama dengan 8 ya. Nih, tunjuk nomor 4. Jadi kita tentukan Y ketika T sama dengan 8. Maka ketika T sama dengan 8, maka Y akan sama dengan 2000 dikalikan E pangkat ln 32 per 5 kali 8. Oke. Nah, ini kelihatannya rumit ya, tapi sebenarnya bisa disederhanakan. Oke. Kita mulai dari yang sesuatu yang ada di pangkatnya dulu deh. Itu kan kita punya bentuk ln 32 kan? Yang ada di pangkatnya nih. Nah, ln 32 sebenarnya bisa saya sederhanakan. Jadi, betul, ln 2 pangkat 5. Ln 2 pangkat 5 gimana? Ini sama saja dengan 5 dikali ln 2. Oke, ini sifat logaritma natural ya. Oke, sudah ada di slide yang sebelumnya. Oke. Oke. Berarti yang oranye bisa saya tuliskan sebagai 5 dikali ln 2. Berarti ini akan jadi 2000 kali E pangkatnya berubah jadi 5 dikali ln 2 dibagi 5 dikali 8. Nah, ini bisa dicoret. Oke, berarti kita peroleh apa di sini? 2000 dikali E pangkat ln 2 dikali 8. Oke, ini masih terlihat rumit. Oke. Nah, yang seperti ini sebenarnya bisa kita tuliskan dalam bentuk 2000 dikalikan. Nah, E pangkat ln 2 kali 8 ini kan sama saja dengan E pangkat ln 2 yang dipangkatkan 8. Benar nggak? Ini pakai sifat eksponensial juga ya. Yang tadi kalau saya punya A pangkat B yang A dipangkatkan B, terus dipangkatkan lagi dengan C. Oke, bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka akan sama dengan A pangkat B kali C. Oke, kita pakai sifat yang biru ya. Ke bawahnya sini pakai sifat yang biru. Oke. Nah, lalu kita punya sifat juga kalau E dan eksponensial dan logaritma natural itu saling inverse ya. Eksponensial natural dan logaritma saling inverse.
Oke, jadi E pangkat lan dari sesuatu ini akan sama dengan otak ya, sesuatu. Berarti otak sepakat. Berarti kalau E pangkat lan 2, ini akan jadi berapa? 2, betul. Oke, berarti ini akan jadi 2000 dikalikan 2 pangkat 8. Nah, ini tinggal dihitung saja. 2 pangkat 8 itu berapa? Ya, nanti bisa dihitung sendiri ya. Nah, kalau seperti ini kan tinggal menghitung menggunakan perkalian berulang ya. 25, 256. Oke. 256 ya. Oke. Oke, berarti 2000 kali 256. Berarti hasilnya adalah 512, benar? 512.000. Oke. Gitu ya. Jadi ketika waktunya sudah 8 jam dihitung dari waktu awal, bakterinya sudah jadi 512.000. Gitu. Oke ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Loh, aman? Oke. Nah, ini contoh pertumbuhan eksponensial. Nah, selanjutnya aplikasi dari fungsi transenden selain digunakan untuk memodelkan pertumbuhan, itu juga digunakan untuk memodelkan atau merumuskan peluruhan ya, peluruhan eksponensial. Jadi formulasi ini atau perumusan ini digunakan untuk menghitung kadar atau massa dari suatu zat radioaktif ya. Oke. Terus asumsi yang digunakan adalah laju peluruhan. Kalau sekarang dia lajunya peluruhan ya, jadi pengurangan dia. Karena zat radioaktif semakin lama semakin berkurang. Nah, lajunya itu berkurang sebanding dengan kadar atau massa zat pada saat itu. Jadi serupa dengan pertumbuhan yang sebelumnya ya, serupa dengan pertumbuhan eksponensial. Oke. Nah, dengan menggunakan asumsi itu, kita akan peroleh suatu persamaan diferensial yang menghubungkan laju peluruhan dengan massa atau kadar zatnya. Oke, jadi di sini Y-nya sekarang adalah kadar atau massa zat radioaktif pada saat T. Oke, persamaan diferensialnya sama. dy dt sama dengan K dikali Y. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah konstantanya. Kalau sekarang konstantanya negatif. Kalau yang tadi di pertumbuhan eksponensial, K-nya itu konstanta yang positif. Gitu. Nah, sekarang dia konstantanya negatif. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman terapkan metode pemisahan variabel, maka diperoleh solusi persamaan diferensial ini itu adalah seperti ini bentuknya. Y sama dengan C dikali E pangkat KT. Oke. Lalu solusi ini disebut sebagai model peluruhan eksponensial. Oke. Nah, terus dalam konteks peluruhan eksponensial kita punya definisi tambahan yaitu disebut waktu paruh ya atau T setengah. Waktu paruh adalah lama waktu yang diperlukan agar massa zatnya atau kadar zatnya berkurang atau berubah menjadi setengah dari yang
awal. Oke. Misalkan saya punya waktu paruhnya. Oke, misalkan kadar awal atau massa awal 1 gram. Oke, 1 gram ya. Nah, diketahui juga waktu paruh dari zatnya ini adalah 1000 tahun. Oke. Jadi, dengan menggunakan informasi ini, kita akan peroleh bahwa massa setelah 1000 tahun akan jadi berapa? 0,5 ya. Oke, jadi waktu yang diperlukan agar kadar atau massanya menjadi setengah dari yang awal. Oke, karena yang awal adalah 1 gram dengan waktu paruh 1000, maka massa zat setelah 1000 tahun akan jadi setengah gram ya, atau 0,5 gram. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita coba lihat contoh soalnya. Saya coba copy saja. Oke, di sini diketahui ada radioaktif mempunyai waktu paruh 700 tahun. Artinya apa? Butuh waktu 700 tahun agar zatnya itu menjadi setengah dari yang awal. Oke. Jadi kalau misalkan mula-mulanya 10 gram, setelah 700 tahun jadi berapa dia? Masanya. Jadi berapa? Setengah dari 10 ya. Berapa itu? 5. Gitu. Oke. Kita coba isi petunjuk ini deh. Oke, nomor 1 nanti kita akan gunakan model peluruhan eksponensial ya. Y sama dengan C dikali E pangkat KT dengan K-nya negatif sekarang. Oke, ini K-nya negatif karena dia peluruhan. Jadi Y-nya akan berkurang seiring dengan pertambahan waktu. Oke, berdasarkan data ini, ketika T sama dengan 0, Y-nya berapa? Nih, mula-mula ya. Mula-mula terdapat 10 gram. Berarti ketika T-nya 0, ini kan artinya mula-mula ya. Ya udah, berarti Y-nya 10. Gitu. Oke. Terus berdasarkan definisi waktu paruh yang tadi, saat T sama dengan 700, maka Y yang tadi setengah dari awal 5. Udah. Nah, sekarang kita bisa cari konstanta C dan K berdasarkan dua informasi ini. Gitu. Langkahnya sama seperti yang tadi ya. Yang pertama kita substitusi. Oke, ini berdasarkan tunjuk nomor 2. Substitusi T sama dengan 0 dan Y sama dengan 10 ke persamaan ini ya, ini misalkan persamaan 1 ke 1. Oke, sehingga kita akan peroleh persamaannya menjadi ya, 10 sama dengan C kali E pangkat K dikali 0 ya. Oke, seperti yang tadi saja. Oke, berarti 10 sama dengan C kali E pangkat 0. E pangkat 0, 1. Berarti 10 sama dengan C. Gitu ya, seperti yang tadi. Oke, kita sudah peroleh C-nya yaitu 10. Oke. Lalu dengan menggunakan petunjuk nomor 3, kita bisa substitusikan T sama dengan 700 dan Y-nya berapa? 5 ya. Ke persamaan 1 juga. Berarti kita peroleh, hati-hati jangan kebalik ya. Yang ruas kiri berapa?
ruas kiri jadi 5 ya. Nih. Oke. Y-nya jadi 5, T-nya jadi 700 sekarang. 5 sama dengan C dikali E pangkat K dikali 700. Kita sudah punya nilai C 10 ya. Jadi kita bisa substitusi C sama dengan 10. Sehingga kita akan peroleh persamaannya menjadi 5 sama dengan 10 kali E pangkat 700K ya. Lalu kita bisa bagi kedua ruas dengan 10, kita akan peroleh kirinya jadi berapa? Bagi 10? Setengah. Sama dengan kanannya jadi E pangkat 700K. Lalu seperti yang sebelumnya ya, kita bisa berikan logaritma natural di kedua ruas, sehingga kita akan peroleh ln dari setengah sama dengan ln E pangkat 700K. Oke. Oke, lalu yang ruas kanan itu bisa kita sederhanakan pakai sifat ini. Ln dari E pangkat kotak sama dengan kotak. Berarti ruas kanannya 700K. Betul. Berarti K-nya akan sama dengan ln setengah per 700. Oke. Nah, sehingga nanti model ini persamaan 1 akan menjadi, kita coba ya, persamaan 1 akan menjadi, oke, awalnya kan Y sama dengan C dikali E pangkat KT. Ini akan menjadi apa? C-nya berapa tadi? C-nya 10 ya. Oke, berarti 10 kali E pangkat K-nya ln setengah per 700 T. Gitu. Oke. Nah, sekarang di soalnya kan ditanyakan apa nih? Seberapa banyak zat ini tersisa setelah 300 tahun? Berarti substitusikan T sama dengan berapa ke persamaan 1? Oke. Jadi kan yang ditanyakan massa zat setelah 300 tahun ya. Berarti substitusi T sama dengan 300 ke 1 ya, ke persamaan 1. Berarti kita akan peroleh Y-nya sama dengan 10 kali E pangkat ln setengah dibagi 700 kali 300. Oke. Nah, yang seperti ini kayaknya nggak bisa disederhanakan seperti yang tadi ya. Oke, mungkin kita bisa kalikan. Oke, di sini kan ada bentuk ln setengah per 700 kali 300 kan, yang di dalam pangkatnya ini. Oke. Mungkin ini bisa kita sederhanakan jadi ln setengah dikali 300 per 700. Benar nggak? Oke. 300 per 700 itu adalah 3/7 ya.
Kali 3/7. Oke. Nah, lalu ini kan sama aja kayak 3/7 dikali lan setengah. Gitu. Nah, dengan menggunakan sifat, ini sifat ya. Oke. Sifat yang tadi, kalau saya punya lan dari A pangkat R, ini kan sama saja dengan pangkatnya turun ke depan ya. Jadi R dikali lan A. Oke, ingat lan A pangkat R sama dengan R dikali lan A. Oke, berarti kalau saya punya bentuk seperti ini, dengan menggunakan sifat yang ini, ya, ini akan jadi lan dari setengah pangkatkan 3/7. Oke. Jadi yang ungu ini akan sama dengan lan setengah pangkat 3/7. Berarti kita bisa tuliskan, ini akan jadi 10 dikali E pangkat lan setengah pangkat 3/7. Oke. Terus kita bisa pakai sifat yang tadi lagi ya. Kalau saya punya E pangkat lan dari sesuatu, E pangkat lan dari kotak, ini akan sama dengan kotak. Oke. Maka kita akan peroleh dari sini, ini akan jadi 10 kali apa? Betul. Setengah pangkat 3/7. Nah, ini gimana nih? Menyederhanakan ini. Ingat pangkat pecahan artinya apa? Ini kan 10 kali akar apa? Akar pangkat berapa? 7 dari? Iya, setengah pangkat 3. Atau 10 kali akar pangkat 7 dari? Betul. Dah, teman-teman jawabnya sampai di sini saja. Nggak usah dihitung, karena kan nggak ada kalkulator kan? Mungkin nanti kalau ujian, kalau bingung ya, harusnya sih menjawab ini. Ya, ini mungkin 90% lah ya nilainya. Menjawab yang seperti ini ya. Karena ke bawahnya hanya penyederhanaan saja. Oke. Jadi kalau bingung ya udah biarkan saja seperti ini ya. Terus kerjakan soal yang lain. Oke. Karena mungkin ya sifatnya ada beberapa yang harus digunakan ya untuk dapat bentuk yang seperti ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, nanti dibaca-baca lagi ya catatannya. Karena saya harus menyelesaikan ini. Oke, mungkin saya minta waktu untuk satu subbab lagi setelah ini. Habis itu udah beres. Oke. Nah, yang ini sekarang. Terakhir ya. Bersama diferensial order 1. Oh iya, tutorial saya sepertinya harus ganti ke hari Kamis. Jam 4 sih. Karena, oke, ya mungkin untuk tutorial terakhir ya yang bisa saja karena besok tuh saya ada rapat sore, jadi nggak bisa. Atau mungkin antara besok sama Dean atau sama saya tapi Kamis gitu ya. Kamis malam. Ntar gak ada yang datang. Apa? Kamis. Nah, Kamis pagi saya tutorial kelas yang lain.
matematika 2. Weh. Liburan tuh. Kita mau ikut Ya udah mungkin nanti saya umumkan lagi lah. Tapi mungkin kalau hari Kamis ya ya udah yang bisa aja ya, karena nggak ada pilihan lain. Besok harus rapat. Senin kan udah nggak ada ini, nggak ada kuliah. Nah ya ujian UAS hari Senin depannya lagi tanggal 16 Juni. Oke, ingat 16 Juni jam 16. 16 Juni jam 16. Oke, sama seperti UTS ya. Jadi teman-teman dapatnya di sesi 3. Jadi hari apa sore ya. Karena ada teman-teman kalian yang mengambil matematika 2 juga. Siapa di sini yang ngambil matematika 2 coba? Tidak masuk. Ya, yang jelas ada ya yang ngambil matematika 2 juga. Eh, saya rasakan berat. Tapi ya semoga yang mengambil matematika 2 juga bisa lulus ya. bahkan P-nya itu gabung ke semester 1. Apanya? Nilai itu indeks. IP. Kalau IP semester, ya masuknya ke semester pengambilan matkulnya. Jadi kalau misalkan di sini mengambil matematika 1 di semester 2, maka nilai dari mata matkul matematika 1 ini masuknya ke IPS yang semester 2, bukan semester 1 ya. Masuknya ke IPS semester 2. Oke. IPS semester 1 ya tetap nggak akan berubah. Tetap yang dulu gitu. Oke. Nah, sekarang untungnya sih nggak ada DO di TPB ya. Jadi nggak seperti cutting-cutting kalian. Kalau cutting itu, cutting kalian kan IP TPB-nya harus 2 ya. Kurang apa? Lebih dari sama dengan 2. Kalau kurang dari akan ada nggak tahu peringatan dulu, baru kalau tidak memenuhi ya dengan sangat terpaksa harus meninggalkan ITB gitu. Saya nggak tahu yang dulu itu kayaknya diberi kesempatan ulang di SC. Kalau nggak lulus di SC kayaknya langsung ya pindah kampus. Untungnya sekarang tidak ada aturan seperti itu, jadi ya lebih ringan ya eh, bebannya. Cuma kalau saya lihat di aturan akademik itu ada evaluasi tiap 2 semester apa ya. Jadi kalau kalian apa SKS lulusnya itu kurang dari 24, di akhir semester 2 itu akan ada semacam peringatan kayaknya. Jadi harus segera diberesin dulu gitu ya. Yang kurang SKS yang belum lulusnya itu. Gitu. Ya. Iya. Hmm. Nah, kalau di transkripnya saya kurang tahu, tapi yang jelas nilai yang diambil untuk transkrip adalah nilai yang terakhir. Oke. Jadi misalkan sekarang dapat A, yang kemarin tidak dapat A berarti ya yang ditranskrip dapat A gitu. Yang semester lalu bakal nggak ada di transkrip gitu ya. Jadi diupdate sesuai dengan nilai yang terbaru gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, kita coba lanjutkan satu subbab lagi, yaitu persamaan diferensial order 1. Oke, jadi persamaan diferensial order 1 adalah persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini ya. Jadi dia memuat satu suku yang menunjukkan turunan pertama dari fungsi yang tidak diketahui. Gitu ya. Di sini ada suku dy dx. Ini adalah turunan pertama dari fungsi y.
Oke, terus dalam subbab ini persamaan diferensial yang dibahas hanya yang bentuknya kayak gini. Oke, dy dx ditambah px dikali y sama dengan qx. Selain yang seperti ini, itu tidak masuk ya, tidak dibahas. Oke. Terus p dan q itu fungsi terhadap x ya. Contohnya seperti ini. Oke, sekarang coba saya tanya. Kalau kita punya persamaan diferensial seperti ini, kira-kira px-nya apa dan qx-nya apa? Itu 2 Yakin? 2/3 itu. Oke, ini kan sama saja dengan dy dx minus 2/3 dikali y ya, sama dengan e pangkat x. Oke, maka di sini yang jadi p-nya siapa, yang jadi q-nya siapa? Oke, ini min 2/3 akan jadi px ya. Dan ruas kanannya, e pangkat x akan jadi qx. Oke, gitu ya. Jadi nanti setiap teman-teman dapat suatu persamaan diferensial yang harus diselesaikan dengan metode yang namanya ini ya, metode faktor integrasi, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengubah bentuk persamaan diferensialnya menjadi seperti ini. Oke, ubah dulu bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kenapa teman-teman harus mengubah bentuknya jadi seperti ini? Itu agar kita bisa menentukan px dan qx-nya. Oke. Oke, kita langsung terapkan saja deh metode faktor integrasi untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya ya. Jadi ini persamaan diferensial order 1 diselesaikan menggunakan metode faktor integrasi. Jadi bentuk PDO satunya itu kurang lebih seperti ini ya. dy dx ditambah suatu fungsi terhadap x dikali y sama dengan qx. Oke. Atau nanti mungkin di soal UAS itu bisa juga dituliskan dalam bentuk pakai aksen ya. Y aksen ditambah px dikali y sama dengan qx. Nah, ini sama saja. Karena y aksen kan sama saja dengan dy dx. Gitu. Jadi yang seperti ini namanya bentuk umum ya. Oke, lalu saya langsung terapkan saja ke contoh persamaannya, yaitu yang ini. Contoh ya. Oke, kita akan selesaikan persamaan ini menggunakan metode faktor integrasi. Oke, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ubah bentuk PDO1 atau persamaan diferensial order 1 ya, menjadi bentuk umum. Nah, bentuk umumnya yang seperti ini tadi. Oke. Nah, karena kebetulan persamaan ini sudah dalam bentuk umum, ya sudah, tidak perlu diutak-atik lagi. Biarkan saja seperti ini. Atau mungkin nulisnya, iya, dipisah saja. Ini mungkin ditambah min 2/3 dikali Y sama dengan E pangkat X. Nah, ini biar kelihatan yang mana yang jadi P, yang mana yang jadi Q ya.
Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan bentuk umumnya, teman-teman bisa menentukan yang mana yang menjadi P dan yang mana yang menjadi Q ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya yang menjadi P siapa di sini? Ya, min 2/3. Terus Q-nya P pangkat X ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang langkah berikutnya, nih teman-teman harus tentukan yang namanya faktor integrasi ya. Atau saya singkat FI gitu aja ya. Faktor integrasi. Atau mungkin definisinya kalau di buku-buku itu dia fungsi terhadap X ya. Ini IX gitu saja ya. Fungsi terhadap X. Nah, faktor integrasi itu dipilih fungsi yang bentuknya seperti ini ya. Jadi E pangkat integral PX dx. Oke, dipilih bentuk faktor integrasi yang seperti ini. Oke, sekarang coba tentukan faktor integrasinya. Kalau P-nya min 2/3 berarti ini akan sama dengan E pangkat integral min 2/3 dx. Oke. Nah, integral dari min 2/3 berapa? 2x. Oke, betul. Jadi ini faktor integrasinya adalah E pangkat min 2/3 X ya. Oke. Nah, khusus untuk menentukan faktor integrasi, maka integral ini itu tidak perlu ditambah C ya. Tidak perlu ditambah C. Oke, jadi cukup anti turunan yang dasar saja. Oke. Gitu ya. Tidak perlu ditambah C, ini khusus untuk menentukan faktor integrasi. Tapi kalau di konteks yang lain ya integral minus 2/3 dx itu ya minus 2/3 x ditambah C. Tapi khusus untuk ini ya tidak perlu ditambah C. Oke. Nah, selanjutnya langkah keempat itu kita mengkalikan kedua ruas persamaan diferensial orde 1 dengan faktor integrasi ya. Oke. Kita mungkin tulis ulang dulu saja persamaannya. Oke, saya copy aja deh. Persamaan awalnya kan seperti ini. Sekarang saya mau kalikan kedua ruasnya dengan faktor integrasi. Berarti saya kalikan dengan ini ya, kedua ruasnya ya. Oke. Berarti ruas kiri jadi E pangkat min 2/3 X dikali dy dx. Oke, pelan-pelan saja. Ditambah min 2/3 kali Y. Oke. Sama dengan ruas kanannya jadi E pangkat min 2/3 X dikali E pangkat X. Oke. Yang ruas kiri dulu kita kalikan secara distributif. Oke, faktor integrasi dikali dy dx jadinya apa? Ya, kalikan biasa aja ya. E pangkat min 2/3 X dikali dy dx ditambah E pangkat min 2/3 X dikali min 2/3
kali Y, gitu ya. Sama dengan ruas kanannya jadi apa ini? Bisa dia apa? Ditambah, betul. Jadi E pangkat berapa kalau ditambahkan pangkatnya? Berapa? Min 2 per 3X ditambah X berapa? 1/3 ya. 1/3X. Oke, hati-hati tanda ya. Oh, ditambah. Ya, pakai sifat ya. Pakai sifat. Kalau saya punya bentuk E pangkat A dikali E pangkat B, maka ini akan sama dengan ya, E pangkat A ditambah B. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat yang ruas kiri. Oke. Eh, hmm, mungkin ruas kirinya bisa saya balik ya penulisannya. Jadi suku yang ini, E pangkat min 2 per 3X dikali dx, dan yang ini, saya bisa tukar posisinya. Karena kan komutatif ya dia ya, karena penjumlahan. Ini biar teman-teman lebih mudah melihat polanya. Oke, ini saya tukar saja sukunya. Ini dikali dy dx sama dengan E pangkat sepertiga X. Oke, jadi ini sebenarnya yang dilakukan adalah tukar ya. Jadi yang ini sekarang ke sini. Oke. Terus satu lagi yang ini ke sini. Oke, ditukar aja karena penjumlahan kan. Nah, sekarang saya coba misalkan di sini U-nya itu adalah si faktor integrasi ya. Atau jangan gitu deh. Sebentar. Ya udah. Oke, mungkin saya coba misalkan U-nya itu adalah faktor integrasi ya. Atau E pangkat min 2 per 3 X gitu. Terus V-nya itu adalah Y. Maka turunan dari U adalah turunan dari faktor integrasi. Yaitu E pangkat min 2 per 3 X dikalikan turunan dari pangkatnya ya. Dikalikan min 2 per 3. Oke. Terus sekarang kalau V-nya sama dengan Y, maka V aksen akan sama dengan Y aksen atau dy dx. Gitu. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan bentuk persamaan yang terakhir. Saya bisa tuliskan bentuk yang ini. Oke, ini jadi apa nih? Kalau menurut uraian yang di bawah, yang ini kan adalah ini kan, sama nggak? Oke, berarti dia U aksen. Oke, U aksen. Y-nya V. Oke. Terus yang ini, dia adalah faktor integrasi ya, berarti U. Yang ini, V aksen. Oke, betul. Jadi sebenarnya ruas kiri itu adalah turunan dari perkalian antara U dan V ya. Ruas kirinya itu merupakan turunan dari perkalian antara U dan V. Jadi ingat, ruas kiri merupakan turunan dari U dikali V, atau dalam konteks ini U-nya
itu adalah faktor integrasi, P-nya adalah Y. Oke, jadi turunan dari U kali V. Oke, sehingga dari sini kita bisa tuliskan ruas kirinya sebagai turunan, ini ya ddx katanya turunan ya, seperti yang tadi. Turunan dari ix, faktor integrasinya, yaitu yang ini. E pangkat min 2 per 3x, E pangkat min 2 per 3x dikalikan Y. Gitu. Oke, sama dengan E pangkat 1 per 3x. Oke. Gitu ya. Oke. Sekarang kita sudah berhasil menyatakan ruas kirinya sebagai turunan dari perkalian antara faktor integrasi. Perkalian antara faktor integrasi yang ini ya. Ini adalah IX dan yang ini Y. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya kita akan integralkan ya. Integralkan kedua ruas. Nomor 5, integralkan. Oke. Integralkan kedua ruas, berarti kita integralkan si turunan ini. Turunan dari E pangkat min 2 per 3x dikali Y terhadap X ya. Sama dengan yang kanan juga diintegralkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang ruas kiri, itu kan kita mengintegralkan suatu bentuk turunan. Oke. Maka integral dengan turunan itu akan saling inverse ya. Oke, jadi kita punya bentuk turunan, diintegralkan lagi, berarti kan balik ke fungsi asalnya. Yaitu fungsi yang di dalam kurung ini. Gitu. Oke, mungkin saya kasih note saja. Oke, di sini ya. Ingat bahwa integral dan turunan itu dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip saling inverse. Oke, berarti ruas kirinya akan jadi ruas kirinya tinggal yang di dalam kurung ini. Gitu. Atau E pangkat min 2 per 3x dikali Y. Oke, gitu ya. Yang kanan masih bentuknya integral ya. E pangkat 1 per 3x dx. Oke. Nah, sekarang coba yang ruas kanan itu diintegralkan gimana caranya? Gimana nih integralnya? Minggu lalu udah sih yang bentuknya seperti ini. Kita bisa apa? Substitusi. Ada yang tahu substitusi apa di sini? Nih. Substitusi U sama dengan separ 3x. Oke. Berarti du dx akan sama dengan sepertiga. Oke. Kali silang. Berarti du. Atau ini 3 du ya. Langsung aja ya. 3 du sama dengan dx. Oke. Oke, berarti si ruas kanannya akan menjadi integral E pangkat U ya. Dx akan jadi 3 du. Oke. Terus 3 ya. 3 karena dia konstanta bisa keluar dari integral. Oke, ini berarti 3 kali integral E pangkat U du. Oke, lalu kita bisa integralkan E pangkat U terhadap U. Berapa?
Integral E pangkat X berapa? Integral E pangkat X ya E pangkat X ya. Oke, berarti integral E pangkat U terhadap variabel U ya E pangkat U. Gitu. Berarti ini E pangkat U ditambah C. Oke. Nah, jangan lupa U-nya dikembalikan ya. Berarti ini jadi E pangkat U-nya berapa tadi? Sepertiga X. Ditambah C. Jadi kalau kita kalikan 3-nya ke dalam, jadinya 3 E pangkat 1 per 3X ditambah 3C. Oke. Jadi ruas kanannya kalau diintegralkan akan dapat bentuk seperti ini. Terus tadi kita substitusi juga ruas kirinya. Oke. Oke, ruas kirinya yang ini ya tadi ya. Oke. Yang ini kita pindahkan ke bawah sekarang. E pangkat min 2 per 3X dikali Y ya. Ini E pangkat min 2 per 3X dikali Y. Nah, kita punya persamaan yang seperti ini. E pangkat min 2 per 3X dikali Y sama dengan 3E pangkat sepertiga X ditambah 3C. Nah, kalau saya mau di ruas kiri hanya ada Y, berarti kedua ruas harus diapakan? Dibagi dengan ini kan? Oke. Berarti kita peroleh, kalau saya bagi kedua ruas dengan ini, atau apa ini tadi, faktor integrasi ya, saya akan peroleh 3E pangkat 1 per 3X ditambah 3C dibagi E pangkat min 2 per 3X. Oke. Atau sebenarnya ini bisa disederhanakan lagi ya. Berarti jadi 3E pangkat 1 per 3X dibagi E pangkat min 2 per 3X gitu ya. Ditambah apa? Tambah 3C per E pangkat min 2 per 3X. Oke. Lalu bisa disederhanakan lagi. Kalau saya punya bentuk yang seperti ini, E pangkat A dibagi E pangkat B, tadi sama dengan E pangkat apa? A min B. Oke. Berarti yang ini bisa jadi berapa? Jadi 3E pangkat kan sepertiga X dikurangi min 2 per 3X kan? Benar nggak? Oke. Betul. Ditambah. Yang ini sebenarnya bisa disederhanakan juga ya. Kalau pangkatnya naik ke atas berarti jadi 3C E pangkat min dari minus 2 per 3X. Oke, ingat ada sifat juga kan sebenarnya. Kalau A-nya saya ganti 0, berarti kan berlaku juga E pangkat 0 per E pangkat B sama dengan E pangkat 0 per, E pangkat 0 min B ya. Berarti ini jadi E pangkat 0 itu, E pangkat 0 itu 1 dibagi E pangkat B, akan jadi E pangkat min B. Gitu. Sehingga nanti saya peroleh bentuk yang seperti ini. Oke, yang awalnya di bawah, ketika saya coba naikkan ke atas, maka akan menjadi seperti ini ya. Oke, kita aturan biasa. Ya, kayak aturan pangkatan biasa sebenarnya. Oke, terakhir saya bisa sederhanakan. Ini jadi apa? 3E pangkat X. Oke, 3E pangkat X ya. Karena sepertiga ini min-min berarti ditambah ya. Ditambah 2 per 3 itu 1. Tambah 3C E pangkat 2 per 3 ya. X. Dah.
Oke, sehingga kita peroleh solusi umum ya ini ya. Solusi umum dari persamaan diferensialnya seperti ini. Oke, jadi ingat ini merupakan solusi umum ya. Solusi umum dari persamaan diferensial orde 1. Dan kenapa solusi umum? Karena dia masih memuat konstanta ini ya, konstanta C, konstanta sembarang. Kalau khusus ya mungkin di tutorial ya. Kalau sempat. Khusus itu artinya nanti ada informasi tambahan sehingga kita bisa memperoleh nilai C ini. Itu misalkan diketahui nanti Y ketika X sama dengan 0 itu nilainya berapa gitu ya. Sehingga nanti kita bisa cari C-nya. Oke? Wih, jam. Oke, ada pertanyaan? Kalau hari Kamis itu yang siapa tadi? Naura ya? Nggak bisa, masih ada praktikum. Biasanya minggu terakhir kuliah udah nggak ada. Kenapa? Oh iya juga. Ya udah nanti saya umumkan lagi deh baiknya gimana ya. Tapi yang jelas besok sore itu saya nggak bisa. Jadi antara Dean yang isi atau saya isi di Kamis gitu. Oke? Oke? Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah Matematika 1 udah selesai sampai di sini. Jadi silakan dipersiapkan untuk UAS hari Senin depannya lagi. Tanggal 16 Juni ya. Hati-hati jangan sampai salah tanggal dan salah jam. Oke. Oke. Oke, sekian mungkin dari saya ya. Terima kasih sudah mau mengikuti kuliah dan mohon maaf kalau ada kesalahan selama memberikan kuliah. Oke. Oh iya, eh, ada butuh persiapan UAS nggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Kalau kuliah udah nggak ada. Mungkin ya kalau mau ya persiapan UAS, tapi online sih. Foto. Saya belum cek, nanti saya cek lagi. Oke, yang belum presensi silakan presensi. Kayaknya nggak ada deh, karena lupa. Oke, sekian kuliah Matematika 1. Oh, susulan. Nah, itu tanggalnya beda. Jadi nanti saya kayaknya udah saya. Iya, lihatnya sih berubah. Harusnya nggak ada perubahan, tapi nanti saya catat. Nah, ya waktunya kayaknya belum ada saya. Oh, foto nih. Pak, lulus ya Pak. Semoga. Pak, doain lulus. Ya kan? Ya saya nggak tahu, itu kan tergantung kamu. Doain.